selamat pagi, selamat bertemu kembali. Salam sehat kepada anak didik kami sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, baik anak didik kami, saya berharap anak didik kami masih tetap semangat melakukan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak didik kami, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran kita, saya ingin menyampaikan kepada anak kami semua agar tetap menjaga kesehatan, menjaga pola makan, dan kebersihan diri. Nah, selain itu, mari kita berdoa kepada Tuhan agar semakin diberkati dan diberi kesempatan untuk kita untuk berbuat yang lebih baik. Nah, anak didik kami, hari ini topik pembelajaran kita adalah unsur-unsur peta dan simbol-simbol pada peta. Nah, di sini kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan unsur-unsur peta dan juga simbol-simbol peta. Nah, seringkali kita melihat peta tetapi kita tidak memperhatikan unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam peta maupun simbol-simbol pada peta. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, mari kita perhatikan slide pembelajaran kita pada hari ini. Oke, semoga anak didik kami tetap bersedia dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, anak kami, langsung saja ke topik pembelajaran kita, unsur-unsur peta dan simbol-simbol pada peta. Yang pertama yang akan kita bahas adalah unsur-unsur peta, dan unsur-unsur yang pertama adalah judul peta. Judul peta dapat mencerminkan isi dan tipe peta daerah yang dipetakan. Biasanya ditulis di bagian atas peta di luar peta pokok dengan huruf kapital paling besar. Yang kedua adalah garis astronomis. Garis astronomis yaitu garis khayal pada peta yang terdiri dari garis bintang, garis horizontal, dan garis bujur, garis vertikal yang berfungsi sebagai koordinat pada peta. Nah, itulah yang kedua. Yang ketiga adalah skala peta. Skala adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak mendatar pada peta dengan jarak yang sebenarnya di lapangan. Peta yang baik selalu mencantumkan skala sehingga ukuran jarak, luas, dan bentuk pada peta sesuai dengan keadaan di lapangan. Contoh dapat kita lihat di sini skala pada peta yang berbentuk garis bilangan, di mana angka-angka di atas garis adalah angka sentimeter dan juga angka-angka yang di bawah garis adalah angka kilometer, yang artinya setiap jarak mendatar 5 cm pada peta sama dengan 25 km jarak sebenarnya di permukaan bumi atau permukaan yang sebenarnya. Oke, yang keempat, petunjuk arah. Petunjuk arah sering juga disebut tanda arah atau mata angin, berupa anak panah yang menunjukkan arah utara dan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menyesuaikan arah peta dengan arah sebenarnya. Oke, sebagai contoh dari petunjuk arah dapat kita lihat dalam simbol berikut. Nah, beberapa jenis simbol petunjuk arah, namun maksud dan tujuannya adalah sama, menunjukkan arah mata angin. Mata angin harus dicantumkan pada peta untuk mengetahui sebuah arah utara, selatan, barat, dan timur pada peta. Nah, sehingga kita dengan mudah untuk mengetahui bagian-bagian arah pada peta tersebut. Nah, itulah unsur-unsur peta yang keempat, dan selanjutnya kita akan membahas simbol-simbol pada peta
Di antaranya adalah simbol titik. Simbol titik berfungsi menggambarkan kenampakan permukaan bumi yang sempit. Nah, sebagai contoh dapat kita lihat di sini beberapa contoh simbol titik. Nah, simbol yang pertama adalah kecamatan atau kota lain. Simbol yang kedua, jika seperti ini bentuknya, pelabuhan. Simbol yang ketiga yang berbentuk ada pesawat di dalam lingkaran melambangkan simbol bandar udara, dan jika berbentuk simbol segitiga hitam adalah simbol dari gunung api yang tidak aktif. Segitiga merah melambangkan simbol gunung berapi, dan yang berbentuk persegi kecil berwarna merah ibu kota negara, dan yang berikut lingkaran di mana di dalamnya ada lingkaran merah adalah simbol dari ibu kota provinsi. Yang terakhir, simbol lingkaran kecil di dalamnya terdapat titik tebal melambangkan simbol dari ibu kota kabupaten atau kota. Oke, itulah simbol titik. Yang selanjutnya, simbol garis pada peta. Simbol garis berfungsi menggambarkan unsur-unsur kenampakan permukaan bumi yang memanjang. Nah, sebagai bentuknya dapat kita lihat di sini. Yang pertama, garis lurus memanjang berwarna merah adalah simbol jalan raya. Nah, yang berikut simbol titik-titik atau garis putus-putus berwarna hitam, simbol dari jalan kereta api. Dan yang ketiga, simbol garis putus-putus berwarna merah adalah batas negara. Nah, simbol putus-putus di mana di antara garis putus-putus yang panjang terdapat titik berwarna merah adalah batas provinsi, dan simbol garis putus-putus di mana di antara dua garis memanjang terdapat dua titik berwarna merah adalah batas kabupaten, dan yang terakhir garis berliku-liku melambangkan sungai. Oke, yang berikut adalah simbol wilayah. Simbol wilayah menggambarkan kenampakan yang memiliki luas. Nah, sebagai contoh dapat kita lihat untuk simbol wilayah yang pertama adalah rawa-rawa. Nah, bentuknya seperti ini. Di dalamnya ada garis-garis putus-putus melambangkan rawa-rawa. Dan dalam simbol yang kedua, di mana di dalam kotak kecil terdapat gambar tumbuhan-tumbuhan kecil melambangkan sawah. Dan ketiga, simbol dari danau berwarna biru. Dan juga simbol yang terakhir adalah simbol perkebunan kelapa sawit. Oke, demikian simbol-simbol dari pada peta. Maka saya harap kepada anak didik kami sekalian, tetaplah belajar dengan semangat dan ikuti informasi-informasi yang terdapat pada buku kita. Oke, selamat belajar, tetap semangat dan